Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Arya Dipura. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait pemahaman saya terkait materi analisis kompleksitas algoritma yang telah dipaparkan juga kemarin pada pertemuan kedua oleh dosen pengampu kita Bapak Emirul Bahar pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Oh iya, pada materi kemarin itu dibagi menjadi 7 bagian. Untuk bagian yang pertama di sini ada berjudul Kenapa kita perlu menilai algoritma. Nah, sebelumnya pada pertemuan pertama, waktu awal-awal itu kita sudah diberitahu algoritma sendiri ini adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini kenapa kita perlu menilai algoritma itu? Karena dari langkah-langkah itu sendiri dilihat seberapa efisien algoritma itu sampai selesai. Nah, di sini jadi intinya saya mau bilang bahwa algoritma itu tidak selalu harus selesai, tapi bagaimana dia bisa lebih efisien. Nah, untuk contohnya di sini misalnya kalau kita ingin mencari nama di sebuah buku telepon yang berisi 1 juta nama, sesuai algoritma kita bisa jika sesuai algoritma kita bisa baca satu-satu, tapi di sini agak lama waktunya. Lalu ada juga kita bisa buka tengah di bagian buku tersebut, lalu dibagi dua. Maka di sini kita akan selesai lebih cepat untuk menemukan nomornya. Lalu di sini ada 2 alat ukur dari kompleksitas, yaitu yang pertama ada kompleksitas waktu, dihitung seberapa cepat waktu untuk menyelesaikan algoritma, dan yang kedua di sini ada kompleksitas ruang, yaitu seberapa banyak memori yang dipakai. Oke, lanjut di sini ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu atau biasanya disimbolkan dengan huruf T dalam kurung N atau time dalam kurung N, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran berapa atau N tersebut. Jadi asumsinya itu semakin besar masukan data atau semakin besar data yang kita butuhkan, maka semakin besar juga waktunya akan semakin bertambah. Nah, di sini ada contoh pseudocode-nya, algoritma pseudocode-nya. Yang pertama di sini kita lihat baris total sama dengan 0. Maka di sini kita isikan sama dengan 1. Lalu di baris kedua ini ada perintah untuk I sama dengan 0 sampai N sama dengan 1. Ini termasuk perulangan, jadi kita di sini diisikan sama dengan N. Lalu di sini juga ada total sama dengan total ditambah ARR indeksnya nih. Ini sama dengan perulangan juga. Jadi di sini kita isikan juga N. Lalu di sini kembalikan ke total, perintah kembalikan ke total. Di sini kita masukkan jadi seperti yang pertama tadi, diisikan 1. Maka di sini kita menghasilkan rumus 1 ditambah N ditambah N ditambah 1. Yang jika disamadengankan, maka hasilnya akan menjadi 2N plus 2. Oke, untuk ada catatan lagi, di saat N sangat besar, jumlah N ini sangat besar isinya nilainya, maka angka 2 di depan angka 2 ini dan angka plus di belakang ini jadi tidak berarti. Nah, di dalam komputasi waktu ini yang kita lihat itu yang paling penting itu adalah pola pertumbuhannya yang bersifat linear. Jadi kita tulis sebagai O dalam kurung N.
Oke, di sini untuk bagian ketiga ada kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang sendiri atau dengan simbolnya S dalam kurung N ini diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Nah, jadi semakin banyak masukan atau input juga, ruang juga akan semakin berkurang dan semakin kompleks. Nah, di sini ada dua komponen memorinya. Yang pertama ada memori tetap yang tidak bisa berubah meskipun n-nya bertambah. Dan yang kedua di sini ada memori variabel, yang dimana si memori ini akan terus membesar seiring dengan nilai n-nya. Jika n-nya membesar, maka memorinya juga sama, jadi fleksibel. Nah, di sini ada bagian keempat, yaitu model mesin RAM. Supaya analisis kita tidak bergantung pada merek komputer yang akan digunakan, kita bisa menggunakan RAM, yaitu Random Access Machine, bukan Random Access Memory. RAM atau Random Access Machine ini yaitu sebuah komputer imaginer yang akan menjadi patokan kita dalam menganalisis. Nah, ada beberapa aturan RAM yang diantaranya yang bisa saya pahami itu setiap operasi sederhana dihitung satu satuan waktu, dan semuanya dijalankan satu persatu tanpa operasi paralel. Nah, lanjut di bagian kelima, di sini ada operasi dasar dan frekuensi, di mana operasi dasar ini atau operasi yang sering dijalankan biasanya di dalam perulangan atau loop terdalam. Contoh loopnya misalnya mencari nilai maksimum memiliki frekuensi operasi, contohnya n dikurang 1 atau O dalam kurung n. Namun jika ada loop di dalam loopnya, maka operasinya berubah menjadi n dikali n atau n pangkat 2 dan menjadi O dalam kurung n pangkat 2. Nah, untuk bagian ke-6 di sini ada kondisi terbaik, rata-rata, dan terburuk. Nah, yang pertama di sini kondisi terbaik atau best case. Best case ini input yang membuat algoritma selesai paling cepat. Semisalnya seperti tadi itu, nanti saya akan jelaskan di studi kasus ke depannya. Nah, yang kedua di sini ada rata-rata atau average case. Rata-rata di sini adalah rata-rata dari semua kemungkinan masukan atau input. Dan yang ketiga di sini ada worst case, yaitu terburuk. Nah, worst case adalah input yang membuat algoritma bekerja paling keras. Berdasarkan referensi dari modul yang sudah diberikan kemarin. Nah, di sini kita masuk ke bagian ke-7, yaitu studi kasus linear research. Nah, di sini terdapat pseudocode-nya yang dimana kita masuk ke fungsi pencarian linear ini. Fungsi ini nantinya menerima 3 input ARR atau kumpulan datanya, N sebagai jumlah datanya, dan target angka atau nilai yang ingin kita cari nanti. Nah, untuk baris pertama di sini ada untuk I sama dengan 0 sampai N sama dengan N dikurang min 1. Nah, di sini ini artinya adalah baris yang memuat sebuah perulangan. Nah, kemudian kita masuk ke operasi dasar perbandingannya. Di sini jika ARR I sama dengan target. Nah, di sini adalah sebut operasi dasar karena perbandingan ini adalah algoritma yang sering dijalankan untuk membandingkan setiap elemen di posisi I dengan target yang akan kita cari nantinya. Nah, di sini ada kemudian di sini ada perintah kembalikan I.
Nah, di perintah ini itu nantinya dijalankan untuk memberitahu kita di mana posisi target ditemukan. Nah, ada juga kembalikan -1 ini jika setelah dijalankan, nilai -1 ini adalah tanda bahwa target yang kita cari tidak ada di dalam daftar tersebut. Nah, untuk kondisi terbaiknya, target pertama, target target itu ada di posisi pertama atau ARR 0. Nah, itu adalah kondisi terbaiknya. Nah, untuk kondisi rata-ratanya, target itu posisinya ada di posisi acak yang didefinisikan sebagai O dalam kurung N. Dan untuk kondisi terburuknya, target itu ada di posisi paling akhir atau tidak ada. Atau juga bisa didefinisikan sebagai O dalam kurung N. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya atas pemahaman saya pada mata kuliah desain pada pertemuan sebelumnya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.